Wahyu pasal 18, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, ini penglihatan berikut yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes adalah seorang malaikat yang turun dari sorga. Nah, malaikat ini mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dia mempunyai kekuasaan karena Elohim, Allah Bapa yang memberikan kekuasaan itu. Dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, bukan kemuliaannya sendiri, tetapi kemuliaan Elohim yang dipancarkan oleh dia. Jadi orang-orang kalau di bumi, orang-orang diberi kekuasaan oleh Tuhan dan ada terang kemuliaan yang terpancar, itu bukan dari kekuasaan dan kemuliaannya sendiri, tetapi berasal dari kekuasaan dan terang kemuliaan daripada Elohim yang dipancarkan, menjadi pemancar, bukan sumber dari kekuasaan dan kemuliaan itu. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, di mana ada roh-roh jahat yang bersembunyi, ya karena diizinkan bersembunyi di situ. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari jangan memberi kesempatan untuk roh jahat, roh-roh najis untuk bersembunyi. Kalau kita tahu ada roh-roh yang tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, segera kita buang jauh-jauh supaya tubuh kita, pikiran kita tidak menjadi tempat kediaman roh jahat, roh-roh najis. Nah, itu bisa dimulai dari pikiran kita. Nah, saat kita dicoba untuk isi dengan pikiran-pikiran melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, disitulah kalau kita izinkan pikiran-pikiran yang tidak seperti pikiran Roh Kudus, itu membuat tubuh kita, pikiran kita akan menjadi kediamannya. Jadi mari kita lihat terus bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita terus menjaga pikiran, perasaan, dan kehendak kita supaya terus menjadi kediaman Roh Kudus dan kita tidak mengizinkan roh-roh jahat atau roh-roh najis bersembunyi di sana. Ayat yang keempat, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Kita harus pergi menjauh kalau ada yang tadi roh-roh jahat, pikiran-pikiran najis, perbuatan-perbuatan yang cabul, baik itu di dalam pikiran, perbuatan-perbuatan, kita harus pergi menjauh daripadanya. Nah, ini suara yang lain yang didengar oleh Rasul Yohanes, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Jangan tinggal cerita-cerita dengan pikiran-pikiran yang sudah salah, pikiran-pikiran yang najis, pikiran yang mengatur-ngatur rencana-rencana, mungkin mau mencuri kah, mau berdusta atau hal-hal yang lain. Segera pergi dari sana, pergilah, supaya jangan kamu mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Kalau kita tetap tinggal, membiarkan itu roh-roh yang najis, yang jahat tinggal, nah kita akan dipengaruhi dan nantinya mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan nantinya juga turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Semua yang kita kerjakan itu akan ada balasannya. Apapun yang kita sudah kerjakan itu ada balasan di sana. Apa yang kita tabur, kita tuai.
Saya ulang ayat 6, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Dinikmati dalam bercabul, dalam berbuat jahat itu sepertinya nikmat. Ada kemewahan, kemuliaan yang dinikmati, padahal melalui hasil-hasil korupsi, melalui ketidakjujuran, sepertinya dinikmati, tetapi dikatakan di sini akan ada 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya nanti. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Kemewahan, kemuliaan sementara yang dinikmati, tetapi dengan tidak seturut dengan jalan-jalan Tuhan, itu akan ada balasannya nanti. Jadi supaya kita berhati-hati, jangan kita pikir dengan enaknya hal-hal yang dinikmati hari ini, tetapi tidak pada jalan-jalan yang benar, akan ada balasannya nanti. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Elohim yang menghakimi dia adalah kuat. Yang akan memberikan penghakiman nantinya itu adalah Tuhan Elohim. Dia hakim atas seluruh bumi, dan penghakimannya itu jujur, adil. Dia adalah Elohim yang setia, yang adil. Dia tidak memilih-milih orang, tetapi dia akan membalaskan kepada setiap orang seturut dengan perbuatannya. Ayat 9, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Babel yang semula kuat, yang semula merasa bisa sampai ke langit, yang membuat tangga, mencoba membuat tangga menara sampai ke langit untuk menyamai Tuhan, dikatakan dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Bisa hilang dalam sekejap. Semua kekuasaan, semua harta yang dimiliki bisa saja hilang dalam sekejap. Semua adalah milik Tuhan. Supaya kita tetap rendah hati dan semua kehidupan kita percayakan kepada Dia. Dia pemilik seluruh hidup kita. Apapun yang dipunyai hari ini, jangan kita menjadi sombong, jangan kita merasa bahwa saya kuat, saya punya jabatan, saya punya posisi, saya pintar, saya cantik, saya gagah, atau apapun yang kita pikirkan. Dalam 1 jam saja bisa semuanya itu hancur, bisa semuanya itu mendapatkan penghakiman. Ayat 11, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Semua ini dituliskan. Tidak ada lagi orang yang akan membeli barang-barang pedagang-pedagang di bumi. Nah, pedagang ada karena ada pembeli. Nah, kalau tidak ada pembeli lagi, ya apa yang bisa dihasilkan oleh pedagang-pedagang itu? Bahkan di sini semuanya dikatakan tidak ada lagi orang yang membeli barang-barang mereka. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung. Kita bisa lihat begitu banyaknya penjual-penjual, toko-toko, tetapi kalau tidak ada yang datang membeli, ya
barang akan tinggal begitu saja, tidak ada yang akan menghasilkan keuntungan di situ. Ayat 14, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Yang sebelumnya dilihat sangat berharga, mewah dan indah, buah-buahan yang diingini, apa saja yang diingini hati semua ada. Tetapi akan tiba waktunya semuanya itu lenyap, segala yang mewah dan indah telah hilang, tidak ada lagi di hadapannya dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini semua dituliskan bagaimana orang-orang yang kaya, yang merasa punya uang, yang bisa membeli semua. Tidak ada yang mereka lihat tidak bisa didapatkan saat keinginan hati sudah ada. Dikatakan semuanya akan lenyap. Dan bahkan di sini dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Sebanyak apapun kekayaan bisa binasa dalam 1 jam saja. Kadang ada orang bilang, ya sampai 7 turunan hartanya tidak habis menurut pikiran manusia. Tetapi di dalam pandangan Tuhan yang sangat banyak itu, sebanyak itu pun kekayaan yang manusia punya bisa habis dalam 1 jam saja. Simpanlah kekayaan di surga, kekayaan yang tidak akan habis, yang tidak akan digigit oleh, tidak akan berkarat, tidak ada ngengat yang akan memakannya. Kekayaan di surga saat kita melakukan kehendak Tuhan setiap hari di bumi, itu menyimpan harta di surga, bukan menyimpan harta di bumi, karena bisa hilang dalam sekejap. Pakai waktu kita bukan hanya untuk menumpuk-numpuk harta di bumi, tapi pakai waktu untuk menumpuk harta di surga. Ayat 17, dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Ya, Babel dilambangkan kota yang paling besar, yang punya kejayaan, punya semua kekayaan. Dan saat terbakar, melihat asap api yang membakarnya, ini para pelaut semua yang mencari penghasilannya dengan di laut, mereka melihat asap api yang membakar, hanya berkata, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, dan olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Sudah 3 kali dituliskan di sini tentang 1 jam saja. Bisa dalam 1 jam saja harta yang sudah ditumpuk selama bertahun-tahun bisa hilang begitu saja. Ini seperti orang-orang laut ya, biasanya pelaut-pelaut itu mempunyai banyak kekayaan, tetapi yang mempunyai kapal pun, yang telah menjadi kaya pun dalam 1 jam saja bisa binasa. Ayat 20, bersukacitalah atas dia hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Elohim telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi mari kita terus berjaga-jaga setiap hari, bukan hanya sibuk untuk mengumpulkan harta-harta yang akan hilang dalam sekejap, tetapi mari kita terus
memberikan waktu kita untuk mengumpulkan harta yang akan kekal, harta yang akan tinggal selamanya nanti. Babel tidak akan bangkit lagi. Nah, kadang ada yang jatuh tetapi bangkit lagi. Ini jatuhnya Babel tetapi dituliskan bahwa Babel tidak akan bangkit lagi. Ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Diambil satu contoh yang diperlihatkan batu sebesar kilangan, batu yang sangat besar. Batu kilangan itu dipakai dulu untuk menumbuk gandum dan itu sangat besar, berat, dilemparkan ke dalam laut. Itu seumpama Babel, kota besar yang akan dilemparkan dengan keras ke bawah, ke dalam laut dan tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Kalau sebelumnya ada banyak sukacita, ada banyak pesta-pesta, ada pemain kecapi, penyanyi, peniup seruling, peniup sangkakala, tapi dikatakan tidak akan kedengaran lagi di dalam kota Babel. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Kalau sudah tidak ada suara kilangan, tidak ada lagi gandum yang ditumbuk untuk keluar kulitnya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Kalau sudah tidak ada cahaya lampu, ya gelap gulita. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi Babel yang sebelumnya menganggap dirinya sangat kuat, kota yang sangat besar, yang kaya raya, dengan adanya begitu banyak kekayaan-kekayaan yang dipunyai. Di situ ada pesta-pesta, ada puji-pujian, nyanyi-nyanyian. Akan tiba waktunya semuanya akan lenyap dan akan dihancurkan, akan jatuh. Jangan tetap berpegang dan bersandar kepada apa yang dipunyai di bumi, akan harta-harta, akan jabatan-jabatan yang dipunya. Semuanya akan tiba waktunya selesai. Dan mari kita terus percaya bahwa saat kita hanya mengandalkan Dia, tidak mengandalkan jabatan, tidak mengandalkan kekayaan kita, kekuasaan dan kekuatan kita. Dia yang terus menjadi satu-satunya yang kita harapkan dan kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dia menolong kita untuk tetap teguh berdiri di dalam setiap pertandingan iman kita, dan hanya dengan anugerah dari Roh Kudus saat kita mau untuk bekerja sama dengan Dia yang akan memampukan kita tidak ikut tersesat, tidak ikut terbawa-bawa dengan kemewahan, kenikmatan sementara yang mana memperolehnya tidak dengan cara yang Tuhan kehendaki. Kiranya Wahyu pasal 18 ini yang sudah diperlihatkan lagi kepada Rasul Yohanes, Roh Kudus membukakan pengertian untuk kita mengerti maksud daripada Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes, dan kita hari ini yang membacanya bersama-sama diberikan pengertian supaya hidup kita yang masih sisa di bumi ini, bagaimana kita mengisinya dengan benar dan tahu bahwa jangan mengandalkan diri kita sendiri, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan kekayaan dan mengandalkan apapun yang kita punya. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.